teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Makria Indrawati. Kali ini saya akan membagikan pandangan saya terkait aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Yang pertama kita mulai dari aborsi. Sebagaimana kita ketahui, aborsi merupakan praktik menghentikan kehamilan dengan menghancurkan janin yang ada di dalam kandungan. Keputusan untuk mengakhiri kehamilan seharusnya menjadi hak perempuan. Setiap perempuan memiliki keunikan dalam situasi hidupnya, dan hanya dia yang dapat menilai apakah ia siap untuk menjadi orang tua. Dalam banyak kasus, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan, dan faktor dukungan sosial yang tersedia. Saya juga percaya bahwa pendidikan dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang baik sangatlah penting. Dengan memberikan informasi yang tepat dan dukungan, perempuan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai tubuh dan masa depan mereka. Aborsi bukanlah pilihan yang mudah. Seringkali ini adalah hasil dari kondisi yang sulit. Oleh karena itu, penting untuk mendukung perempuan dalam situasi yang menantang ini, bukan untuk menghakimi mereka. Namun, saya menghargai bahwa isu ini juga melibatkan pertimbangan moral dan etika. Banyak orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai kehidupan dan hak janin yang perlu dihormati. Dialog terbuka dan saling menghargai antara berbagai pandangan sangat penting untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa kebebasan memilih adalah hak yang harus dijunjung tinggi, namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan empati terhadap pihak yang terlibat. Yang kedua, hukuman mati. Pandangan saya mengenai hukuman mati adalah ini berupa isu yang sangat kompleks dan kontroversial. Di satu sisi, beberapa orang berargumen bahwa hukuman mati dapat berfungsi sebagai deteren, mencegah kejahatan serius seperti pembunuhan. Namun, saya percaya bahwa sistem peradilan tidak selalu sempurna dan ada risiko bahwa orang yang tidak bersalah dapat dihukum mati. Kesalahan dalam sistem hukum dapat menyebabkan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki, yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi berbahaya. Di sisi lain, ada argumen bahwa hukuman mati tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Mengakhiri kehidupan seseorang sebagai bentuk hukuman dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup, terlepas dari tindakan yang telah dilakukan. Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati tidak terbukti lebih efektif daripada hukuman penjara seumur hidup dalam mengurangi tingkat kejahatan. Saya percaya bahwa lebih baik fokus pada rehabilitas dan integrasi daripada melakukan tindakan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, saya mendukung penghapusan hukuman mati dan lebih memilih pendekatan yang berorientasi pada keadilan restoratif. Buktinya, masih banyak pembunuhan yang merajalela, dan menurut saya, hukuman mati adalah bukan satu-satunya cara untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Yang ketiga, eutanasia. Eutanasia adalah isu yang sangat sensitif dan kompleks, tetapi dapat dipahami dari perspektif hak asasi manusia. Setiap individu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk keputusan untuk mengakhiri hidupnya
jika mereka menderita penyakit yang tidak memungkinkan mereka untuk bertahan. Eutanasia dapat memberikan pilihan bagi mereka yang mengalami penderitaan yang tak tertahankan dan tidak memiliki harapan untuk sembuh. Dalam konteks ini, memberikan akses kepada eutanasia bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, saya juga menyadari bahwa ada banyak pertimbangan etis yang harus diperhatikan. Ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan eutanasia, terutama terhadap individu yang mungkin merasa tertekan atau terpaksa untuk memilih opsi ini. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang ketat dan proses evaluasi yang menyeluruh sebelum keputusan diambil. Diskusi tentang eutanasia harus melibatkan semua pihak, termasuk tenaga medis, keluarga, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa keputusan diambil dengan hati-hati dan berlandaskan pada pemahaman yang mendalam. Akhirnya, saya percaya bahwa pendidikan dan dialog terbuka mengenai eutanasia sangat penting. Masyarakat perlu memahami berbagai aspek dari isu ini, termasuk hak pasien, etika medis, dan dampaknya terhadap keluarga. Dengan pendekatan yang empatik dan terbuka, kita dapat menciptakan ruang bagi individu untuk mengeksplorasi pilihan mereka tanpa merasa tertekan. Dalam banyak kasus, eutanasia mungkin bukan solusi yang diinginkan, tetapi harus ada kebebasan untuk memilih, terutama ketika kualitas hidup seseorang sangat terancam. Baik teman-teman, itu saja pandangan saya terkait aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.